Terima kasih pelayan Presiden worship karena pelayanannya kita sudah diberkati. Siapa yang diberkati? Dari tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangannya lebih lagi saudara. Ya bersyukur pada Tuhan. Sekali lagi juga selamat saudara yang sudah hadir pada saat ini. Baik yang offline maupun yang online. Saya percaya hari ini kasih karunia Tuhan melimpah tidak terbatas saudara. Ya, selamat bagi setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan. Juga yang baru pertama kali bergabung, ya diberkatilah oleh Tuhan. Segera saja saudara kita masuk firman Tuhan. Saudara, ya kita masuk seri khotbah yang luar biasa. Karena tahun ini adalah tahun Roh Kudus. Artinya saudara, Roh Kudus akan berkarya secara luar biasa. Saudara, ya kalau tahun-tahun yang lalu ya senantiasa goncangan-goncangan yang besar. Tahun ini bukan berarti goncangannya hilang. Ya, tapi kita akan lihat karya Roh Kudus yang lebih besar lagi, saudara. Saya percaya karena tahun Roh Kudus berkarya secara khusus. Hari ini temanya juga khusus sekali, yaitu tanpa batas. Katakan saudara, tanpa batas. Sana saudara, tanpa batas saudara. Tanpa batas saudara. Semuanya tanpa batas. Artinya kita itu sedang diajak untuk mengetahui bahwa Roh Kudus itu tanpa dahsyat. Oh, Tuhan sedang ingin kita menyadari sungguh-sungguh Roh Allah itu bisa berkarya tanpa batas. Tepuk tangan yang meriah. Kuasanya tanpa batas, itu tidak terbatas. Kasihnya tanpa batas, itu tidak terbatas. Hadiratnya tanpa batas, itu tidak terbatas. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Ya, saya akan ajak pertama kita baca Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah ya di atas semuanya. Kita berkata siapa yang datangnya dari atas, maksudnya dari surga. Saudara, dikatakan dia di atas atau lebih dari semuanya. Nah, siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Yang dari bumi ya senantiasa, karena dari bumi ngomongnya yang dari bumi, dari dunia ini saja, saudara. Beda dengan yang di atas, saudara. Ditambah sekarang, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya, saudara. Siapa di sini, saudara? Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Jadi saja, saudara, ada beda sekali. Yang dari bumi ya ceritanya tentang bumi, pengetahuannya tentang bumi, keadaannya, levelnya ya tentang bumi saja. Keadaan, kemampuan yang ada di bumi saja. Beda sekali yang dari atas, beda sekali yang dari surga. Dikatakan yang dari atas ada ya di atas semuanya. Yang dari surga juga adalah di atas semuanya. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Nah, saudara, siapa yang datang dari atas? Ya mudah saja. Yang pertama yang baru saja kita rayakan, ya kelahiran Mesias kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia dulunya adalah firman. Dia itu Allah. Dia harus rela dilahirkan sebagai manusia di muka bumi ini. Dia datang dari atas. Beri tepuk tangan. Dia adalah Tuhan yang tanpa batas, tidak terbatas. Waktu dia dilahirkan sebagai manusia, saudara bisa pelajari, dia lebih dari semua yang ada di muka bumi ini. Saudara, sakit penyakit takluk pada Tuhan, dikalahkan. Betul nggak, saudara? Roh jahat takluk pada Tuhan, dikalahkan Tuhan, saudara. Sampai badai, saudara, alam badai takluk, saudara, dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Betul, saudara? Bahkan sampai Tuhan Yesus pun sudah mengampuni. Orang Farisi, ahli Taurat gak bisa terima. Ini manusia kok mengampuni. Yang berhak mengampuni adalah Allah sendiri, adalah Tuhan sendiri. Karena mereka tidak tahu Yesus adalah Tuhan yang dari atas, yang rela dilahirkan ke bumi sebagai manusia. Jadi saudara bisa lihat, dia lebih dari semuanya. Bahkan dia waktu dia rela menyerahkan dirinya untuk menggantikan kita, terima hukuman, ya sampai mati, dikuburkan, dia tetap saudara menang dan bangkit dari kematian, saudara. Dia kalahkan kematian. Betul, saudara? Ya, dia dari atas, maka dia lebih dari semuanya, saudara. Itulah Tuhan kita
Yesus Kristus. Lalu siapa lagi yang dari atas? Roh Kudus. Yesus berkata, kita masih ingat minggu yang lalu, lebih baik aku naik ke surga. Saudara, sebab kalau aku tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan turun. Jadi lebih baik aku naik ke surga. Ya, kalau aku naik ke surga, aku akan mengutus ya Roh Kudus turun di muka bumi. Tepuk tangan yang sangat meriah sekali, saudara. Dia berkata seperti itu. Kalau Tuhan Yesus masih di muka bumi, hanya juga terikat oleh lahiriahnya. Kita mau ketemu, kita harus ke sana, saudara. Betul enggak? Kalau enggak bisa. Bahkan di sana pun orang akan penuh sekali, sulit sekali. Tapi dia berkata, lebih baik saya ke atas. Lalu Roh Kudus itu rohnya Kristus, itu rohnya Yesus yang diutus, saudara. Sehingga Roh Kudus itu tanpa batas. Hari ini kita ada di sini. Di Roma ada Roh Kudus, di luar negeri ada Roh Kudus, di mana-mana ada Roh Kudus. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Jadi sekali lagi kita juga harus ingat yang kedua, siapa yang dari atas turun adalah Roh Allah, adalah Roh Kristus, adalah Roh Yesus, adalah Roh Kudus. Saudara, beri tepuk tangan yang meriah. Kita sangat bersyukur sekali. Tuhan berkata tahun ini tahun Roh Kudus. Saatnya Roh Kudus berkarya dengan dahsyat. Jadi saya ajak saudara semua tangkap firman Tuhan ini. Tujuannya seri khotbah ini menyadari bahwa Roh Kudus yang dari atas, yang turun ke bumi, dia kuasanya tidak terbatas, dia kasihnya tidak terbatas, dia hadirannya tidak terbatas, rencana untuk kita tidak terbatas, penyertanya tidak terbatas, dia tidak terbatas. Dia akan berkarya dengan tidak terbatas. Intinya kita harus tangkap, Tuhan sedang berkata, Tuhan sedang mengingat saudara dan saya bahwa tahun Roh Kudus, tahun ini tahun Roh Kudus, ada Roh Kudus yang akan berkarya, yang siap berkarya dalam hidup kita dengan kuasa yang tidak terbatas. Bagi Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Kasih setianya tidak berkesudahan. Saudara, selama kita masih punya kesempatan hidup dan bertobat, sungguh-sungguh kasihnya tidak terbatas. Betul, saudara? Anugerahnya tidak terbatas, hadiratnya tidak terbatas. Saat engkau sedang ada ya di rumah sakit, jangan takut, Roh Kudus dari situ. Saat engkau ada di isolasi saat ini, saudara yang ada di isolasi, saudara yang ada di UGD, dimanapun tahu Roh Kudus ada bersama saudara. Dia tidak pernah meninggalkan. Saudara bisa berseru waktu kita dimanapun, waktu dikejar hutan mungkin, saudara, dan dalam keadaan sampai sekarang. Sekali lagi kita ingat, ada Roh Kudus yang tidak terbatas. Tepuk tangannya makin mantap lagi. Itu sebabnya, saudara, maka Tuhan Yesus ya naik ke atas, Roh Kudus dicurahkan supaya apa, saudara? Murid-muridnya juga mengalami yang tidak terbatas, saudara, dalam kehidupan mereka. Sungguh-sungguh, saudara, ya mereka mengalami kasih karunia. Maka sebelum Tuhan Yesus naik, ya dia selalu berkata, ingat janji Bapa, pulang naik loteng atas. Disuruh apa, saudara? Pulang naik loteng atas. Disuruh apa, saudara? Naik loteng atas. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan, ada perkataan Tuhan untuk tahun Roh Kudus ini. Saudara naik loteng atas. Mulai saudara memikirkan perkara-perkara yang di atas. Mulai memikirkan tentang surga. Mulai memikirkan perkataan berita dari atas. Mulai memikirkan hal-hal yang rohani, saudara. Ya, terus saudara makin hal yang di atas. Kalau kita menantikan ya tentang hal yang di atas, kalau kita menantikan Tuhan, kita berkata kita akan terbang bagaikan burung sayap Raja Wali. Betul, saudara? Akan terbang tinggi, akan terbang tinggi, akan terbang tinggi, akan terbang tinggi. Jadi saudara bisa lihat murid-murid mengalami waktu mereka naik loteng atas, mulai menantikan janji Bapa, mulai menantikan ya Roh Kudus ya dicurahkan, digenapi luar biasa. Dan Kisah Rasul pasal 2 dikatakan janji Bapa digenapi. Mereka ya dilawat, Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka dijamah oleh Roh Kudus, mereka penuh dengan Roh Kudus. Maka saudara lihat perubahannya dahsyat, perubahannya luar biasa, tidak pernah
disangka-sangka. Mereka dulunya sangat ketakutan, tiba-tiba berubah. Begitu dipenuhi Roh Kudus, ketakutannya hilang. Tiba-tiba menjadi orang-orang yang sangat berani, saudara. Dulu ada gadis kecil tanya Simon, kamu ini pengikut ya? Dia bilang, enggak. Ya ditanya orang lagi, enggak. Sampai bersumpah, aku enggak kenal Yesus, saudara. Sekarang orang banyak berkata, ya mereka itu, saudara. Tapi mereka sudah hilang takutnya. Mereka bangkit dengan berani. Kami adalah saksi-saksi Tuhan. Berani bangkit, beritakan Injil. Bahkan luar biasa. Tangan, saudara. Bukan hanya keberanian saja, perkataannya penuh kuasa. Oh, hikmatnya luar biasa sekali. Mulai berkembang tidak terbatas. Dulu nggak bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Tiba-tiba hikmatnya mengalir, bisa menjelaskan, perkataannya penuh kuasa. Jamaah orang 3.000 berubah total. Betul, saudara, mengalami satu yang beda dari orang yang mungkin tidak berdaya, tidak ada artinya. Tiba-tiba dipakai Tuhan secara luar biasa. Tiba-tiba dipakai Tuhan secara luar biasa, saudara. Hanya mereka jadi pemenang-pemenang jiwa. Mereka jadi orang-orang pengukir sejarah. Mereka yang terus mendirikan, melahirkan gereja mula-mula, dipakai oleh Tuhan dan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, karena apa? Roh Kudus yang tanpa batas. Dan itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tangkap tahun Roh Kudus, kita imani, kita terima Roh Kudus, naik loteng atas. Saudara percaya, saudara akan mengalami hari yang tidak terbatas. Yohanes 3 ayat 34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya. Mengaruniakan apa, saudara? Rohnya itu siapa? Roh Kudus. Karena Allah mengaruniakan rohnya, atau Roh Kudus dengan tidak terbatas. Dengan tidak terbatas. Saya ulangi, dengan tidak terbatas, saudara. Jadi saya ajak saudara tangkap. Kalau kita bisa tangkap tahun ini tahun Roh Kudus, saudara bisa tangkap lagi. Roh Kudus itu tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas, karyanya tidak terbatas. Dan kita menanti-nantikan, saudara dengar, makin kita menanti-nantikan, makin dipenuhi dengan Roh Kudus. Makin kita naik loteng atas, makin dipenuhi Roh Kudus. Makin penuh hikmatnya, makin penuh pengurapannya, makin penuh pengenalan kita akan Tuhan, makin penuh karya Tuhan yang tidak terbatas, makin penuh kuat imannya yang tidak terbatas. Saya percaya ini sangat penting sekali. Akhir zaman, masalah bukan makin kecil. Saya selalu ulang-ulang. Akhir zaman, masalah itu makin besar. Betul gak, saudara? Ya, jadi harus diikuti, saudara. Masalahnya makin besar, kita butuh iman yang makin besar lagi. Betul gak, saudara? Masalah yang makin besar, kita butuh kekuatan lebih besar lagi, saudara. Kebutuhannya makin besar, kita butuh anugerah, kasih karunia yang lebih lagi, saudara. Dan itu luar biasa. Jadi intinya diingatkan. Bangun. Yang kedua ini, hubungan pribadi yang makin intim. Bangun kehidupan doa saudara, pujian penyembahan, naik loteng atas. Sekali lagi, jangan seperti biasa. Kalau kita hidup seperti orang dunia umumnya, kita hanya bisa berpikir secara orang dunia. Kita hanya bisa menganalisa secara orang dunia. Kita hanya bisa berkata seperti orang dunia. Beda sekali dengan orang yang terus saudara belajar naik loteng atas. Dia memanggang ke atas. Mengetahui kuasa yang di atas, mengetahui kasih yang di atas, mengetahui rencana yang di atas, mengetahui penyertaan yang di atas, imannya akan makin lagi. Betul, saudara? Dibutuhkan seperti itu. Makin tinggi pengenalan akan Tuhan, perkenanan dari Tuhan makin tinggi lagi, karya Tuhan makin tinggi. Dengan seperti itu, sungguh-sungguh dalam dunia yang gelap dan kelam, kita itu diterangi seterang-terangnya. Lalu kita bisa pancarkan terang. Betul, saudara? Karena makin cemerlang, makin terang lagi, makin jadi kesaksian. Kalau saya boleh katakan, saudara, hari-hari ini sampai hari ini kita lihat COVID itu makin tinggi apa makin turun?
makin tinggi, makin tinggi. Kalau kita nggak naik loteng atas, saudara, tidak melihat yang di atas, yang lebih hebat dari COVID, pasti makin ketakutan, pasti makin gentar, pasti saudara makin gelisah lagi. Nanti akhirnya sama seperti dunia, hatinya penuh dengan kekelaman, hatinya penuh dengan kegelisahan. Tapi saat kita mulai memandang ke atas, Yesus yang pernah turun, yang dari atas lebih berkuasa dari semua sakit penyakit. Betul saudara? Roh Kudus yang diutus turun lebih dari semua yang ada di muka bumi ini. Bahkan lebih daripada malaikat, lebih daripada setan ini, lebih dari semuanya. Maka disuruh di atas. Semua saya rasa masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah persaudaraan, banyak sekali. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, saudara, yang melekat pada Tuhan, seringkali sifat goyah, seringkali bisa tertekan, seringkali bisa terpancing seperti orang dunia pikir, seperti orang dunia berkata-kata, seperti orang dunia menghadapi tantangan dan masalah. Tapi saya jamin, kalau kita mulai membangun, saudara, seperti rasul-rasul naik loteng atas. Saat itu mereka juga sedang menghadapi tantangan yang sangat berat. Orang-orang yang masih benci banyak sekali, saudara. Tapi karena mereka memandang ke atas, tidak memperhatikan yang di bawah, imannya tetap mantap, imannya bertambah, bahkan dilawat oleh Tuhan. Mereka akhirnya apa, saudara? Justru beritakan Injil, justru sadarkan orang, justru selamatkan orang. Hari itu 3.000 jiwa diselamatkan. Tepuk tangannya yang lebih tinggi, saudara. Saya percaya ini pesan yang sangat penting sekali bagi setiap kita, naik loteng atas, saudara. Lah kita bisa lihat keterbatasan manusia, tapi tanpa batas yang daripada Tuhan. Saudara baca Daniel pasal 2 ayat 5 sampai 11. Saya baca bolehlah. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yaitu jika kamu tidak memberitahukan padaku mimpi itu dengan maknanya. Jadi saat itu orang-orang pandai ini suruh cerita, suruh mengatakan rajanya mimpi apa dan maknanya. Maka kamu akan apa? Dipegal-pegal. Wah, saudara. Dan apa? Romamu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Wah, bahaya sekali. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukan padaku mimpi itu dengan maknanya. Ini sulit sekali, mana bisa. Ayat 7. Mereka menjawab pula, silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahu maknanya. Jawab raja, aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Jika kamu tidak dapat memberitahukan padaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan padaku hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakan padaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan manaknya kepadaku. Jadi saudara, saat itu orang-orang pandai di Mesir sedang menghadapi satu masalah yang sangat besar, saudara. Ya, rajanya mimpi, bingung artinya apa, nggak tahu. Dipanggil mereka, karena mereka disebut orang-orang pandai. Ayo kamu cerita, aku mimpi apa, saudara? Termasuk artinya apa? Mereka berkata, ya nggak bisa toh raja. Raja cerita dulu mimpinya apa, baru kita itu jelaskan artinya. Kok kita nggak mimpi, raja yang mimpi, kok kita disuruh ngomong mimpi apa, ceritanya nggak ada seperti itu, saudara. Tapi raja tetap ngomong saja, tidak, kamu itu mufakat. Kalau aku cerita aku mimpi apa, kamu ngawur-ngawur saja, ya sudah, ya nggak ada orang tahu. Kalau kamu bisa tahu aku mimpi apa, aku percaya kamu bisa tahu artinya. Lah, mereka bingung, saudara, karena ancamannya dibantai semua. Daniel 2 ayat 10-11, para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, ya bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya,
telah meminta demikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim, ya apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Jadi sekali lagi mereka berusaha menjelaskan raja, nggak mungkin lah bisa ngerti lah. Bahkan tidak ada di bumi ini dalam sejarah seorang minta pada raja sebesar apapun, raja seagung apapun, nggak pernah minta permintaan seperti itu. Oh, disuruh ngomong mimpi apa, berikut artinya, nggak mungkin, nggak ada orang yang bisa. Di sini dia berkata kecuali dewa-dewa, bukan manusia, gitu saudara, baru bisa, saudara. Kenapa? Memang mereka itu di dunia. Saudara hanya berpikir secara dunia, hanya punya kemampuan dalam dunia. Betul saudara ya. Memang itu terbatas, nggak mungkin bisa secara manusia, nggak mungkin bisa. Manusia sangat terbatas, dunia sangat terbatas. Boleh dianggap oleh orang dunia ini orang berilmu, boleh dianggap ini ahli ABC, ini para pakar, tetap terbatas. Saat ini sudah terbukti dengan COVID, sebuah pengetahuan manusia terbatas. Betul nggak saudara? Nggak bisa nembus. Semua manusia akan mengalami satu hari ya batas, saudara. Ya kemampuannya, makanya menyadari manusia terbatas. Saya kok tiba-tiba ingat ya saudara, waktu rambut saya brodol semua, dokter saja nggak bisa menyembuhkan saya kok saudara. Terbatas kok saudara. Masa rambut saja saya 4 tahun keliling mana-mana, dokter saya kejar, saya tanya terus, dokter ini gimana, kenapa sakit macam? Akhirnya dokter ya boh, nggak tahu gitu. Pokok yang terakhir saya tangkap ini, rambut itu gampang-gampang, angel-angel, katanya gitu. Kadang-kadang gampang, kadang-kadang angel. Sebab manusia terbatas, sebab dunia terbatas, termasuk masalah itu terbatas, termasuk COVID terbatas, termasuk semua masalah itu terbatas. Setuju saudara? Setuju? Tapi yang dari atas turun tidak terbatas. Daniel 2 ayat 20, berkatalah Daniel. Sekarang Daniel yang penuh roh Allah. Sudah baca di Alkitab ya, dia disebut Daniel ini penuh roh Allah. Terpujilah nama Allah dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Hikmat yang tidak dikatakan manusia, hikmat Allah saudara dikatakan, dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Tuhan itu bisa mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Wah, ini ngomongnya dengan raja loh. Dia sedang menghadap raja yang mengancam loh saudara. Dia ngomong dia itu yang memecat raja atau mengangkat raja. Dia ngomong seperti itu saudara. Dia memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian, orang yang sungguh-sungguh cari pada dia. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Tuhan itu menyingkapkan yang tidak terduga. Tiba-tiba ada COVID seperti ini. Bahkan yang tersembunyi itu tidak terlihat, tidak ketahui. Bagaimana dia tahu apa yang ada dalam gelap dunia dan kegelapan. Orang gak bisa lihat, tapi Tuhan tetap bisa melihat. Tuhan tetap tahu apa ini penyebabnya, bagaimana obatnya, bagaimana mengatasinya. Dia tetap tahu saudara. Dan terang ada padanya, ada terang, bisa menerangi setiap kita. Ya Allah nenek moyangku, terpuji dan ya kupuji dan kumuliakan engkau, sebab engkau mengaruniakan padaku hikmat dan kekuatan. Dia berkata, Tuhan memberikan dan telah memberitahukan padaku sekarang apa yang kami mohon padamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami yang dipersoalkan raja. Ini ternyata doa Daniel luar biasa. Setelah dia, saudara, semua orang takut, saudara, karena Daniel termasuk golongan orang berilmu yang diangkat oleh raja. Dia cari Tuhan dan Tuhan membukakan pengertian. Tuhan memberitahukan dia mimpi raja itu apa. Tuhan memberitahukan pada Daniel artinya apa, saudara. Lalu dia menghadap raja. Sampai akhirnya raja
terkagum-kagum. Dan akhirnya sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Sekali lagi kita sedang diingatkan, kalau kita ambil tindakan seperti yang dikatakan, saudara, naik loteng atas, cari Tuhan yang tidak terbatas, kita akan dapatkan hikmat. Kalau ini tadi, kalau saudara mengalami masalah dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam keuanganmu, yang gak tahu sudah bagaimana lagi, menurut orang sudah tidak ada jalan keluarnya, dengar, Dia yang menyingkapkan yang tidak diketahui oleh manusia. Dia yang menerangi sekalian itu gelap bagi semuanya. Dia yang memberitahukan yang tidak diketahui oleh manusia. Ambil langkah seperti itu, saudara. Ini petunjuk hampir 2 minggu ini kita terus diteguhkan supaya kita ambil langkah yang nyata. Nah, kalau kita mengalami kepenuhan Roh Kudus tanpa batas, maka visi kita akan diperbesar, justru visinya diperbesar, dan kita akan mengalami perkara besar tanpa batas. Tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Ya seperti itu. Jadi ambil langkah sungguh-sungguh, saudara. Ya bangun kehidupan saudara dan saya dengan Tuhan makin dekat, makin intim, makin kena, makin berkenan di hatinya Tuhan, makin peka, saudara, makin taat pada Tuhan, makin setia pada Tuhan, makin mengalami hal yang dahsyat. Ya, karena Tuhan itu yang dahsyat, saudara, adalah Tuhan yang maha. Seringkali disebut omnipresent, artinya maha hadir. Tuhan itu maha hadir. Kehadirannya tidak terbatas. Tadi sudah saya singgung sedikit. Kita di sini ada Roh Kudus. Yang di rumah kita nggak usah takut, saudara. Nanti gimana anak saya? Nanti gimana dandangnya kalau umum bledos gimana? Sudah nggak usah bingung. Di rumah itu ada Tuhan tanpa batas. Ya, mungkin keluargamu yang ada di isolasi, ada Tuhan yang tanpa batas. Sekali lagi, saudara yang ada di isolasi pun, saudara tangkap dia, saudara cari dia, saudara berseru pada dia, terima pertolongannya, terima kasihnya, bangun iman saudara. Saudara ingat, jangan putus asa. Ya, justru ada pengharapan, bisa bersukacita dalam Tuhan. Hati yang gembira sudah menjadi obat yang manjur. Jadi dimanapun kita selalu ingat Roh Kudus, Roh yang hadiratnya tanpa batas. Ya, tepuk tangannya yang meriah. Saya juga tambahkan, kalau saudara memuji, menyembah Tuhan, jangan pakai perasaan, jangan dirasa-rasakan. Ada hadiratnya ya, ada enggak. Saudaranya dari ada. Dia Roh yang tanpa batas. Sembah saja, sembah saja. Jangan dirasa-rasakan. Kalau kebaktian gini jangan dirasakan. Saudara ikut online jangan dirasa-rasakan. Sembah saja dia. Dia ada. Justru waktu kita nyembah, Tuhan hadir. Ya, omnipotens, maha kuasa. Dia berkuasa. Apapun sekali lagi, jangan gentar. Manusia tidak bisa. Saudara, nolong kita. Ya, orang tua gak bisa. Dokter gak bisa. Para pakar gak bisa. Ya, sampai malaikat gak bisa sekalipun, Tuhan tetap bisa. Saya mengalami masa rambut 4 tahun. Tujuannya juga untuk membuktikan Tuhan maha bisa. Orang tua saya mengasihi saya gak bisa nolong dengan uangnya. Dokter ya, sampai para ahli spesialis dokter gak ada yang bisa nolong saya. Sampai saya datang tempat-tempat keramat, semua yang dikatakan ya hebat-hebat, tidak ada yang bisa. Tapi waktu saya datang pada Yesus, Dialah Tuhan, Dialah Allah, ya dilahirkan sebagai dunia. Ternyata Tuhan bisa menolong saya, Tuhan bisa menyembuhkan rambut saya, Tuhan bisa menyelamatkan saya. Bahkan obah saya yang dianggap sampah bisa dipakai jadi hamba Tuhan. Pendeta, tepuk tangan. Katakan pada masalah saudara, kuasa Tuhan tanpa batas. Lebih dahsyat kuasa Tuhan daripada masalah. Ya, omniscient, maha tahu. Tuhan itu tahu. Manusia enggak tahu, Tuhan tahu. Seperti masalah COVID itu paling jelas. Tuhan itu tahu. Tuhan bisa memberi hikmat. Tuhan bisa memberikan segala sesuatunya. Dalam segala masalah apapun, Tuhan itu maha tahu
tadi, saudara, semua orang ahli, saudara, di kerajaan tidak ada yang bisa tahu. Semua tidak tahu, bahkan dikatakan dari manapun gak akan tahu. Tapi tetap, saudara, dikatakan Daniel bisa tahu karena dapat hikmat yang daripada Tuhan. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Dan saya percaya kasih karunia anugerah Tuhan akan dicurahkan luar biasa. Hari ini sekali lagi yang terpenting saudara tangkap pesan firman Tuhan, yaitu Dia itu maha tanpa batas dalam segala hal, saudara, dalam pengetahuannya, dalam kasihnya, dalam hadiratnya, saudara, dalam segala sesuatu ya tidak terbatas. Ya seperti saya katakan berkali-kali sejak tahun 2020 sebetulnya kita ngalami semua. Ya dunia goncangannya luar biasa setelah Covid, betul nggak saudara? Ya masalah sakit penyakit, masalah ekonomi. Tapi saudara perhatikan yang bersaksi tahun 20 baru saja kita lewati. Itu sudah tidak terhitung banyaknya masalah rumah tangga yang sudah hancur. Karena seperti ini juga kadang-kadang rumah tangga itu mudah sensitif, mudah marah. Karena mungkin bisa masalah bosan di rumah, mungkin bisa masalah ekonominya sedang ada masalah, mungkin dan itu jadi banyak. Tapi sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kesaksian banyak sekali, betul saudara. Kesaksian tentang pekerjaan, tentang ekonomi banyak sekali. Kalau itu lebih banyak lagi saudara. Ya banyak sekali. Tentang kesembuhan banyak sekali saudara. Jadi sekali lagi saja untuk tahun 2020 sekali lagi saudara tangkap ini tahun Roh Kudus. Artinya tahun di mana Tuhan nyatakan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, kasih Tuhan tidak terbatas, karya Tuhan tidak terbatas, penyataan Tuhan tidak terbatas. Kok diam saja saudara? Harusnya sambil berdiamin. Nah, saudara, untuk saya betul. Kalau saudara apa? Lihat yang di atas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau saudara lihat ya yang di bumi ya ketakutan terus, saudara. Saudara berita dunia terus ya ketakutan terus. Tapi kalau berita surga, iman saudara mantap, iman saudara bangkit, betul? Melampaui. Itu betul kok saudara. Itu tergantung kita. Saya berkata ya, jangan berharap tidak ada masalah. Tuhan sudah berkata, zaman masalah itu makin bertambah-tambah. Bukan makin kecil, makin besar. Maka anak-anak Tuhan disuruh naik loteng atas. Disuruh lebih mendekat dengan Tuhan. Lebih melekat pada Tuhan. Lebih nempel pada Tuhan. Maka akan ada pengurapan. Maka akan ada hikmat. Maka ada pelindungan. Maka ada penyertaan Tuhan yang nyata. Bersama Tuhan. Gak usah takut. Betul? Betul saudara? Kalau bersama terang, gelap seperti apapun juga terang. Kalau bersama Tuhan, hantu pasti lari. Betul? Kalau bersama yang maha kuasa, masalah juga lari. Intinya disuruh seperti itu. Ayo, saudara ingat, ada yang tanpa batas. Kamu punya masalah apapun, kebutuhan seperti apapun, bahaya seperti apapun. Dengar, semua yang di bumi ini terbatas. Ada yang tidak terbatas. Sedang dijanjikan pada kita. Ini tahun Roh Kudus. Ini tahun Tuhan berkarya tanpa batas. Harus ingat, harus sadar. Naik loteng atasmu. Setiap saudara koreksi. Kita sudah mendengar minggu yang lalu. Adakah saudara mulai membangun kehidupan doamu lebih dekat dengan Tuhan? Mulai membangun ibadahmu lebih lagi pada Tuhan. Kalau saudara nggak nambah, saudara akan goyah. Dunia itu penuh dengan goncangan. Tapi ada kerajaan Tuhan yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Melekat pada kerajaan yang tidak goncang, kita tidak akan goncang. Masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncang, kita tidak tergoncang. Kalau di dunia pasti goncang. Betul saudara? Ada masalah, tapi Tuhan bisa merubah masalah menjadi mahkota. Sekarang saya akan sharekan beberapa saudara yang buat saya itu terkagum-kagum. Pertama gereja dulu saudara. Ada kesaksian yang buat kita itu terheran-heran. Yaitu tentang ya David Oyedepo. Coba dikeluarkan PowerPoint-nya saudara. Tahun ini dia ngalamin mujizat yang luar biasa. Bukan tahun ini. Tahun 20 yang bagi saya tidak masuk akal. Secara umum tahun 2020 adalah
tahun yang sukar bagi kebanyakan orang, termasuk bagi gereja. Karena tahun kemarin adalah tahun lockdown, tutup. Ya saudara, COVID itu saudara. Ya, gereja yang dipimpinnya juga harus di lockdown, sehingga tidak bisa ibadah onsite. Jadi dia sempat tutup seperti kita dulu saudara. Ya, selama beberapa bulan. Sama seperti kebanyakan gereja di seluruh dunia. Akibatnya sangat banyak gereja yang mengalami kemunduran dan kemerosotan yang sangat drastis. Ini keadaan pada umumnya. Lanjutkan. Ya, akan tetapi yang luar biasa adalah justru di saat dunia dalam kegelapan seperti itu, tapi gereja yang dipimpinnya mengalami terobosan pertumbuhan yang berlipat ganda tanpa batas. Dalam 1 tahun kemarin, mereka berhasil membuka berapa saudara? Berapa ya? 11.000 gereja. Baru 10.200 di Nigeria, 800 di 30 negara yang di dunia lainnya, saudara. Bahkan setiap gereja yang mereka buka itu minimal ada 1 pendeta full time. Jadi pada saat dunia sedang PHK besar-besaran, tapi mereka malah merekrut besar-besaran. Dalam 1 tahun minimal 11.000 pendeta full time. Enggak masuk akal, betul? Jangan dibatasi dengan keadaan. Keadaan boleh sangat terburuk. Tapi dengar, ada Allah yang tanpa batas. Dia bangun sungguh-sungguh kehidupan doanya. Roh Kudus berkarya dengan itu melampaui akal. Yang namanya Tuhan itu melampaui akal. Yang namanya Tuhan itu tidak harus masuk akal. Akal kita yang masuk pikirannya Tuhan. Akal kita yang disesuaikan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang maha besar. Tuhan yang ciptakan kita. Tuhan yang berkuasa dari apapun. Amin. Gak ada yang mustahil saudara. Saya ajak tangkap miliki visi yang lebih besar tahun ini. Bukan malah ketakutan. Karena justru dalam goncangan besar. Mujizatnya besar. Justru dalam keadaan kegelapan. Terang itu percaya. Justru dalam kegelapan. Terang itu dibutuhkan. Justru dalam kegelapan terang itu jadi berkat. Justru dalam kegelapan terang itu harus dinaikkan. Ya, dipancarkan saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan lakukan. Ingat ayat minggu yang lalu, bukan dengan keperkasaan. Jangan mengandalkan apapun yang ada di dunia, yang ada kita. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan apapun, tapi dengan Roh Allah. Ya, Tuhan semesta alam, ya beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ingat, karena Tuhan saja, Roh Kudus saja. Hari ini, khususnya tahun ini saudara, kita diingatkan ini tahun Roh Kudus. Jangan mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita. Jangan mengandalkan orang tua, jangan mengandalkan dokter, jangan mengandalkan siapapun. Saudara, kita harus menghormati orang tua, kita harus menghormati Bapak pemimpin, saudara. Tapi mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati orang tua kita, kita cari berkat. Tuhan pakai dokter-dokter untuk menolong kita. Tuhan pakai seseorang untuk menolong kita. Betul? Tapi Tuhan, ingat, yang tidak terbatas ada di tengah-tengah kita. Berani punya visi seperti rencanakan Tuhan. Ada beberapa kesaksian. Saya mau tutup dengan beberapa kesaksian. Coba dikeluarkan. Ya, sudah dikirim. Saya lahir dari keluarga yang sudah mengenal Tuhan sejak kecil dan dididik dengan imam Kristiani. Namun sekitar 10 tahun lalu Tuhan izinkan saya mengalami sebuah peristiwa yang membuat saya tidak berhenti menyalahkan diri saya sendiri dan orang sekitar saya. Yang lama-kelamaan akhirnya membuat hubungan saya juga dengan Tuhan menjadi suam-suam kuku. Saudara, sampai akhirnya saya benar-benar hidup dengan kekuatan sendiri dan tidak melibatkan Tuhan dalam hal apapun. Bahkan sudah sempat berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Dengar, kalau ada di antara saudara yang di sini maupun yang di online, saudara mengalami goncangan-goncangan besar, saudara percaya, jangan nyalahkan orang lain. Jangan nyalahkan orang tua atau anak. Jangan nyalahkan pasangan, jangan nyalahkan siapapun saudara, apalagi dengan Tuhan. Saudara percaya, kadang-kadang memang Tuhan izinkan juga kita ngalami badai, ngalami segala sesuatunya. Tapi dengar, Allah turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan. Nyalahkan orang lain gak ada faedahnya saudara. Amin. Percaya saja, pandang Tuhan yang tidak terbatas. Kita boleh jatuh, Tuhan bisa mengangkat lagi. Kita ditipu, Tuhan bisa berkati lagi. Kita sampai sakit, Tuhan bisa memberi kesembuhan. Amin. Jangan sampai rohnya jadi kering,
Namun bulan April 2020 saya mengalami satu penyakit yang aneh. Saudara dengar ya, orang pahit, orang benci itu penyakit. Kalau saudara sakit gak bisa sembuh terus, uji. Seringkali masalahnya itu di dalam, kecewa tadi. Ya, seluruh tubuh saya merah. Dan tanpa sengaja saya buka lihat YouTube, ada khotbah Pastor Nita tentang kesembuhan ilahi. Saya ikuti khotbah itu, iman saya bangkit. Saya doa dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Dalam Tuhan tidak terbatas. Ya, sejak saat itu saya kembali datang pada Yesus dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mulai ada langkah. Lanjutkan. Desember 2020 masih ingat, tepatnya tanggal 18 Desember. Saya tiba-tiba merasakan badan saya lemas dan demam yang tidak berhenti sepanjang hari. Sampai akhirnya saya diharuskan dalam perawatan dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta. Hidup itu selalu menghadapi masalah. Jangan salah, sudah ikut Yesus tetap saja ada masalah. Tuhan tidak pernah janji tidak ada masalah. Tuhan berjanji, Tuhan memberi pertolongan sekalipun kita menghadapi masalah. Kondisinya saya semakin hari semakin kritis. Dan ternyata ada masalah infeksi pada paru-paru sebelah kiri. Dan itu juga membuat saya sering kesulitan bernafas. Lanjutkan. Pada malam Natal 24 Desember, saya rindu sekali ikut ibadah onsite. Namun kondisi saya tidak memungkinkan. Ya, meskipun dengan kondisi tubuh yang sangat lemah. Bahkan jari-jari saya jadi membiru karena demam yang cukup tinggi. Saya tarik kursi dan duduk di depan screen untuk mengikuti ibadah online streaming. Pada saat itu firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Jonathan Setiawan. Setiap kata per kata, setiap rema yang saya terima melalui firman Tuhan yang disampaikan, saya imani. Dan saya masih ingat salah satu rema yang disampaikan oleh Pastor Jonathan adalah malam ini juga Tuhan akan mengerjakan perkara, mengerjakan pekerjaan besar atas hidupmu. Saya imani dan saya lanjut istirahat. Lanjutkan. Tuhan lakukan yang besar. Tanpa disadari di malam yang sama, seorang teman dekat saya yang belum mengenal Yesus mendapat penglihatan. Di malam itu seorang berbaju pengembala domba, ya, dengan rambut coklat dan ada mahkota di atas kepalanya, sedang membuka tangan ke arah saya. Besok paginya teman saya menyampaikan kejadian ini, kejadian di malam Natal ini. Akhirnya ya di tengah kelemahan saya berjuang untuk memberitakan Injil keselamatan. Saya ceritakan siapa Yesus dan dia ya banyak sharing dengan saya tentang firman. Lanjutkan lagi. Di tengah kondisi sesak dan susah bernafas dengan saturasi oksigen yang sangat rendah, 50-60%. Saya mendengar suara yang berbisik pelan dalam hati saya. Saya belum selesai dengan kamu, Joy. Namanya Joy. Jadi dia dengar suara, saya belum selesai dengan kamu. Ya. Hingga akhirnya pelan-pelan saya kembali merasakan ada aliran udara yang dingin pelan-pelan, pelan dan pelan masuk dalam paru-paru saya. Hingga saturasi oksigen saya naik ke angka 70%. Meskipun angka tersebut belum normal, namun malam itu saya merasakan Tuhan menjamah tangan saya. Tepuk tangan yang meriah. Hati saya terus dipenuhi ya kelimpahan. Ya, meskipun dengan kondisi fisik yang lemah. Hingga akhirnya Jumat malam 1 Januari ya 2021 sekitar jam 10 malam saya didoakan oleh Pastor Nita dan Rendra dari Solo. Ya, saya merasa diteguhkan karena Ibu Nita dan Rendra juga memperkatakan perkataan yang sama bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Lanjutkan. Tanggal 4 kondisi saya semakin membaik dan akhirnya saya sudah bisa kembali ke rumah. Hari demi hari kesehatan saya ya semakin dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan teman saya tadi yang belum mengenal Yesus ingin ikut beribadah di GPKA secara langsung. Puji nama Tuhan. Di tengah keterbatasan ya Tuhan pakai saya untuk selamatkan jiwa. Tuhan tidak terbatas. Ceritanya waktu dia nggak bisa apa-apa, ada temannya itu belum kenal dengan Yesus, bisa dapat mimpi lalu dia ditelepon, aku dapat mimpi. Ya tadi juga jubah putih gembala ulurkan tangan
undang engkau, saudara. Wah, itu luar biasa. Lalu singkat cerita, dia dengar suara, ya aku belum selesai dengan kamu. Lah besoknya waktu didoakan, Bunita dengan Rendra, mereka berdua bisa ngomong yang sama, aku belum selesai dengan kamu. Dan ternyata kuasa Tuhan bekerja, disembuhkan total dan selamatkan jiwa. Malah temannya yang mimpi itu akhirnya diselamatkan. Tulung ini habis baterainya. Ya, jadi Tuhan kita tidak terbatas. Satu lagi, ayo. Ya, masih ada 2 kalau nggak salah. Saya baca bagus. Ya, kesaksian dari Grace Hongkong, lanjutkan. Ya, Shalom, perkenalkan saya Grace dari Hongkong. Saya ibu 1 anak, bekerja sebagai TKW di Hongkong. Bulan Juli 19. Saya punya pergumulan karena anak saya yang bekerja di kantor Gargo, Juanda, kantornya sedang mengalami krisis. Saya hanya bisa berdoa. Ya, tengah malam saya bangun penyembahan dan nangis kepada Tuhan. Saat berdoa, saya selalu berkata, anakku pasti jadi orang yang sukses, diberkati Tuhan, dan pasti Tuhan sediakan yang teramat baik. Lanjutkan. Ya, Tuhan sungguh luar biasa menjawab doa dan kerinduan hati saya. Tiba-tiba teman anak saya mendaftarkan anak saya di PNS, Pegawai Negeri Sipil, dan puji Tuhan T1, 2 anak saya lolos. Dan waktu itu saya dengar khotbah Pak Ubaja bernubuat Tuhan akan beri yang lebih besar lagi. Langsung saya menggenggam erat sambil angkat tangan dan menangis. Tuhan, anak saya pasti dapat. Dan sungguh luar biasa Tuhan kita. Oktober 2019 saya ulang tahun. Saya minta hadiah pada Tuhan supaya anak saya diterima di PNS. Dan benar 2 hari sebelum ulang tahun saya, anak saya dapat surat dan pemerintahan dan dia diterima di PNS. Tepuk tangan. Saya berdoa puasa 40 hari cari Tuhan. Sambil setiap minggu saya menginjili jiwa, cari jiwa. Berdoa untuk tempat-tempat di Hong Kong dan mengurapi supaya ada pemulihan, keselamatan di Hong Kong. Karena gereja ditutup dan saya juga tetap berkata-kata, anak saya sukses, dia akan jadi orang hebat seperti Daniel. Dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itu doa saya. Dan kata-kata berkat setiap hari. 1 minggu setelah diterima PNS, kantor lamanya bangkrut dan tutup loh. Untung saudara, sebelum 1 minggu loh saudara, sudah ditolong Tuhan. Tapi Tuhan pelihara dan sediakan yang lebih baik. Dan saya minta kepada Tuhan supaya kami mendapat kado Natal dengan Tuhan menyelesaikan dan mengeluarkan SK anak saya. Dan sungguh puji Tuhan, mujizat terjadi lagi. Tanggal 19 Desember sebelum Natal, SK anak saya turun. Haleluya. Habis mungkin ya. Nah, saudara lihat, sekali lagi saya ajak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun kita diajak, tapi naik loteng atas, bangun lebih, bangun lebih, bangun lebih. Ya, gitu ya. Satu lagi yang terakhir saudara, satu lagi yang terakhir. Kesaksian ibu, ya, Limyati. 1 orang diselamatkan, seisi rumah pun diselamatkan. Ya, shalom saudaraku semua. Perkenalkan saya Limiana Wati. Puji Tuhan, saya bisa bersaksi saat ini bagaimana Roh Kudus berkarya dalam keluarga saya sampai semua bisa bersatu hati, bergabung dalam bertumbuh di keluarga Allah. Sudah 16 tahun lebih saya ingin beribadah secara Kristen, namun karena suami dan keluarganya memiliki iman yang berbeda, maka saya pun disuruh ikut kepada iman mereka. Saya berjuang, ya, memang awalnya sembunyi-sembunyi. Saya datang ke GPI Keluarga Allah Semarang tanpa diketahui ya suami dan keluarga. Lalu lanjutkan. Jujur saya takut sekali kalau suami dan mertua saya marah karena mereka ya apa ini? Kekeh. Kekeh agar saya ikut ya peneguhan iman mereka. Di situ saya terus berdoa dan minta mujizat pada Tuhan. Saya benar-benar ingin tetap bertumbuh dengan keyakinan saya yaitu Kristen. Karena melihat keteguhan iman saya dan perubahan sikap saya sejak beribadah di GPI Keluarga Allah. Berubah itu penting. Setelah ikut Tuhan harus berubah. Betul?
Kalau dulu kasar, ya jadi halus, jangan. Oh, memang aku model kasar kok. Nah, ya memang kayak gini. Jangan. Di dalam Tuhan ciptaan dulu. Kalau dulu kikir bin medit, murah hati, saudara. Amin. Ya, akhirnya suami dan anak saya mau menemani saya. Bulan Januari, ya saya, suami, dan anak-anak bersama-sama ibadah di BI Keluarga Allah Semarang. Tepuk tangan yang mulia. Masih ada habis? Enggak, masih. Lalu di awal pandemi kemarin kami harus beribadah secara online. Namun kami tahu bahwa kuasa Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi apapun. Luar biasa. Sekalipun kami ibadah secara online, namun kami sangat diberkati. Bahkan sekalipun hanya melalui online, Roh Kudus hadir menjamah mertua saya hingga beliau mau ikut bergabung bersama mengikuti ibadah online di GBI Keluarga Allah. Saya sungguh bersyukur atas karya Roh Kudus yang begitu luar biasa. Diawali dari saya sekarang, seisi rumah tangga diselamatkan dan ibadah bersama-sama. Dia, suami, anak-anak, mertua. Tidak terbatas. Bahkan waktu pandemi pun sekali lagi tidak terbatas. Tuhan itu tidak terbatas. Nah, sekalian mau ngasih pengumuman. Lihat Ibu ingat harus ada pengumuman. Saudara, karena dengan COVID makin tambah, ada peraturan baru, saudara. Ada peraturan baru. Ibadah ini nggak boleh lebih dari 300, saudara. Jadi kita bergumul, saudara. Maka kita putuskan kita merubah jam ibadah mulai minggu depan. Nah, dikeluarin coba. Jadi minggu depan ada perubahan, saudara. Sabtu ada 2 kali ibadah. Karena nanti supaya kita bisa lebih itu, saudara. Jam 4 sore dan 18.30. Ya, ini di Widuran sini. Minggu kita akan tambah 1 ibadah juga. Jam 6, biasanya 9, sekarang 8.30. Lalu jam 11, 13.30. Jam 4, tambah lagi jam 6.30 yang sore. Sama sore. Jadi sore yang di Widuran, saudara tahu. Lalu sekali lagi, saudara Paulus Plaza, jam 10, 12.30, 15, 17. Lalu Paragon juga saudara 0.30, 10.30, 12.30, 14.30, jam 5 sore. Jadi saudara punya teman bisa diberitahu. Tapi sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Betul enggak saudara? Saya sangat-sangat percaya makin hari dunia ini makin goncang. Tapi makin hari Tuhan goncangkan, banyak jiwa diselamatkan. Saya kagum loh saudara. 1 minggu saja setiap saya lihat ada baptisan. Coba dikeluarkan sedikit saudara. Dalam 1 minggu ini aja ada 28 dibaptis saudara. Tiap hari baptis, saya bikin foto. Baptis lagi. Kalau saya buka WhatsApp aja Bu Guntur, KKS baru lagi. Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat. Bahkan nanti saudara yang ikut melayani online, saudara dengar, online akan bergerak luar biasa sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan sebesar mungkin, makin besar. Amin saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa yang sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Saya itu sempat kaget saudara. Waktu saya beritahu tadi yang di sini kan aturannya 300, betul nggak? Tiba-tiba saya di WA, Pak, Tuhan berkata, Tuhan sedang mempersiapkan 300 ya Gideon. Gitu saudara. Setiap ibadah 300 ya Gideon sedang dibangkitkan. 300 Gideon. 300 ya Gideon. 300 Gideon. Tepuk tangan. Kita pujikan satu pujian, kita datang pada Tuhan, lalu kita tutup. Semua beli Oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, pujikan dengan iman saudara, pujikan dengan yakin saudara. Atas kami berhembuslah, penuhi hati ini, berhembuslah, oh Roh Kudus. Dengan yakin saudara, dengan iman saudara, dia hadir, dia
ada di sini. Dia mendengarkan apa yang kita pujikan. Dia mendengarkannya, saudara. Dia senang dengan keputusan komitmen kita, saudara. Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami, berhembuslah, penuhi hati kami, berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terluka bagimu, nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami, berhembuslah, penuhi hati kami. Sekali lagi, berhembuslah Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami Tuhan. Engkau dahsyat, Roh Kudus yang tanpa batas, Roh Kudus yang tidak terbatas. Berhembuslah, kuasa-Mu tidak terbatas. Hembusi yang sakit, lalu mendapat kesembuhan. Hembusi yang tertekan, lalu mendapat kelegaan. Hembusi bagi yang takut, lalu dapat keberanian. Hembusi yang kekurangan, akan dapat kasih karunia dan anugerah. Hembusilah setiap kami Tuhan. Oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terluka bagimu, nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami, berhembuslah, penuhi hati ini. Lapasakara, 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 ira lapasakara, 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 ira lapasakara, 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 ira lapasakara, 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 ira lapasakara, lapasakara, lapasakara. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus, hembusi setiap kami seperti Pentakosta 2000 tahun yang lalu, seperti lawatan pada gereja mula-mulamu. Hembusi dengan angin-Mu, Roh Kudus. Hembusi dengan nafas kehidupan, hembusi dengan nafas kekuatan, hembusi dengan nafas pengurapan-Mu, Roh Kudus. Orala pasakara, pasakara, pasakara. Hembusi Tuhan, hembusi Tuhan, hembusi Tuhan, supaya roh kami menyala dalam api-Mu, Roh Kudus. Orala patah-patah pasakara, pasakara. Terima saudara, terima saudara, terima. Saya rasakan hembusan Roh Kudus. Saudara juga bisa rasakan. Saya rasakan hembusan Roh Kudus yang melenyapkan semua keresahan, yang melenyapkan semua ketakutan, yang melenyapkan semua sakit penyakit, yang melenyapkan semua kegelapan, yang menyelamatkan semua beban yang menindih, masalah, dibusi, ditiup pergi dalam hidup kita, dikalahkan. Orala pasakara, pasakara. Jamalah setiap kami Tuhan. Beri kekuatan yang baru. Hati yang luka disembuhkan, hati yang tertekan diberi kelegaan, hati yang takut diberi keberanian Tuhan. Hati yang kurang iman diberi iman Tuhan. Orala pasakara, bukakan mata roh kami supaya bisa melihat Tuhan yang tanpa batas. Engkau berkarya tanpa batas. Baik yang ada di tempat ini, baik ada yang di online, berhembus Roh Kudus, berhembus Roh Kudus. Ambil tindakan profeti untuk menerima, saudara. Terima, 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 terima. Tergantung kita, saudara. Melimpah dengan hadirat, melimpah dengan pengurapan, melimpah dengan kasih karunia, melimpah dengan kuasa kesembuhan, melimpah dengan kebaikan Tuhan. Terima, 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 terima. Orala pasakara, pasakara, pasakara. Hirala pasakara, pasakara. Bangkitkan setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Terang-Mu menerangi setiap kami, terang-Mu menerangi setiap kami, terang-Mu menerangi kesehatan, terang-Mu menerangi keluarga kami, terang-Mu menerangi studi pekerjaan pelayanan, terang-Mu menerangi bangsa kami, terang-Mu Tuhan
menerangi seluruh kehidupan kami, menerangi pekerjaan, menerangi keuangan kami, menerangi kelompok saya kami, menerangi gerejamu ini Tuhan. Oralah basakara, pancarkan terang itu, biar kami menjadi terang yang daripada Tuhan, biar kami menjadi alatmu yang luar biasa, kedahsyatanmu, keagunganmu, oh luar biasa. Tuhan, Engkau berkarya luar biasa Roh Kudus. Oralah bata basakara, bagi dunia kegelapan dan kekelaman, bagi umatmu Tuhan terang datang dan kemuliaan dinyatakan. Terang datang kemuliaan, kami terima terangmu, oh, kami pancarkan terangmu, kemuliaan nyata Tuhan. Oralah basakara, yang sakit saudara mulai datang kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun, oh Tuhan kau jamah sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan terima saudara. Oh kanker, lever, oh tipes, terima kesembuhan. Oh bium saudara, kandungan sakit apapun terima. Covid terima kesembuhan saudara. Bangkitkan iman saudara, terima dengan iman. Yang ada di isolasi, Tuhan ada bersamamu, Tuhan menyertai engkau. Oh percaya, tangkap Tuhan saudara. Oh imani, Tuhan menyertai. Oralah bahasa masalah rumah tangga, oh Tuhan pulihkan. Oh diberikan roh pengampunan, diberikan kasih agape, dipulihkan rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus. Yang gagal dibuat menjadi berhasil, lebih daripada kemenangan. Yang kekurangan diberkati luar biasa, supaya jadi berkat luar biasa. Gereja Tuhan diurapi Tuhan, oh, diterangi Tuhan, oh, dipakai Tuhan. Terangmu terpancar melalui gerejamu, terangmu terpancar melalui kehidupan kami. Dunia lihat kemuliaanmu Tuhan, dunia berbondong-bondong datang, oh, bangsa-bangsa datang, laki-laki perempuan datang, raja-raja datang. Firman-Mu digenapi, kelimpahan datang, kekayaan datang, kemuliaan dinyatakan. Kirkane bayat datang, oh nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Oralah basakara, kiralah basakara, kiralah basakara. Engkau dahsyat di tengah-tengah kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang selalu menerangi kami, yang selalu menuntun kami. Saat ada suatu apapun yang datang, maka Engkau berikan terang, Engkau berikan penjelasan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tanpa batas, Engkau lebih dari segala sesuatunya. Saat ada apapun datang, kami selalu akan berkata, Tuhan lebih, Tuhan tanpa batas. Masalah tambah besar, penyertaan Tuhan lebih besar lagi. Kebutuhan tambah besar, berkat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali, dan sekali lagi kami tidak sendirian. Engkau Allah kami yang tanpa batas, yang melampaui segala-galanya, yang mengurapi setiap kami. Justru buat kami menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara di Tuhan, diberkati dengan karya Roh Kudus yang dahsyat, diberkati dengan karya yang tanpa batas. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, segenap hidupmu, masa depanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Saudara yang diberkat atas nama Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama, amin. Sebentar.